Gimana kalau kita lagi melaksanakan yang salam yang kedua? Assalamualaikum. Yang gimana tadi tuh sholat kita? Udah yang kita lakuin sah gak? Batal gak? Sah. Kan selesainya sholat oleh salam yang pertama. Assalamualaikum. Udah sah, ya itu sah. Tapi kalau kita lanjutin salam yang kedua padahal kentut, misal ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah kan kum tadi, udah kan? Berarti tadi sah. Dut, padahal mau ke kedua. Kita paksain assalamualaikum. Hukumnya apa salam yang kedua ini? Masuk, haram. Wa tahrumu, dan bisa jadi haram itu salamnya. Contoh kayak gini, contoh. Ente berjamaah. Ya, berjamaah. Berjamaah kan pas dikit lagi mau rapi, ente menunggu salam imam yang pertama apa yang kedua? Bagusnya yang kedua ya. Si imam assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan dulu bagusnya. Pas imam assalamualaikum warahmatullahi, nah baru kita diri lagi atau bareng juga salam. Pokoknya baru kita baca salam juga lah gitu. Bagusnya gitu ya. Nah, kenapa kita nunggu orang yang udah nggak sholat? Si imam otomatis udah selesai sholat belum? Pas assalamualaikum yang pertama udah. Kok kita nunggu dia baca salam yang kedua? Buat apa nunggu orang yang udah keluar sholat? Yang kata Ojan, dia udah keluar sholat secara ini ya, secara teori gitulah ya. Tapi kenapa kita nungguin dia rapi? Padahal kan dia udah tadi, bener logikanya. Ya, ini logika, bener gak? Kan tadi katanya baca sholat itu berakhir, selesai dengan membaca assalamualaikum. Kumnya baca salam yang pertama, udah. Nah, ketika si imam mau baca salam yang kedua, kenapa kita nungguin baca salam imam yang kedua? Tapi hukumnya sunnah, bagus. Sunnah nungguin imam baca salam sampai akhir, sampai rapi. Ya kan? Logikanya loh, kenapa ya? Kok kita nungguin orang yang udah nggak kok kita masih ada kaitan sama dia? Bener? Iya, kenapa? Jawabannya sama kayak tadi. Tadi udah sepakat bahwa baca salam yang kedua itu sunnah. Baca salam yang pertama wajib. Wa tahrumu, sampai ada baca salam yang kedua wa tahrumu, ada yang haram. Gimana keadaannya, situasinya bisa haram itu gimana? In arodo ba'dal ula munafin. Kalau ada sesuatu yang baru yang terjadi gitu ya, arodo itu ba'dal ula, setelah salam yang pertama. Misal kan gini ya, kita sholat itu dengan baca salam yang pertama assalamualaikum, awas ya, itu yang jadi wajibnya warahmatullahi, ntar itu sunnah, ntar yang jadi wajibnya assalamualaikum. Sholat batal, otomatis batal. Assalamualaikum otomatis sudah batal. Udah batal sholat. Udah batal sholat. Ya, udah batal sholat. Jadi sholat batal dengan bukan sholat batal ya. Selesai lah ya. Sholat rapi gitu. Kok batal sih? Sholat rapi dengan akhirnya yang baca salam assalamualaikum yang pertama, yang nengok ke kanan assalamualaikum, itu otomatis sholat selesai gitu. Berarti kalau kita pas mau baca salam yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ketika mau
lagi ngelaksanain salam yang kedua, kentut ini arodo, maksudnya di sini ada sesuatu yang baru yang terjadi ba'dal ula setelah salam yang pertama, yaitu kentut. Di sini kehadasin seperti hadas. Kentut kan membatalkan wudu, ya kan? Kentut disebut hadas, penyebab batal wudu. Contohnya apa sih yang terjadi setelah salam pertama? Kehadasin, seperti kita punya hadas. Misal kentut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Gimana? Sholat sah gak tadi? Sah gak sholat tadi? Yang tadi batal gak? Batal gak? Ingat tadi awas yang awal. Selesainya sholat itu pada salam yang ingat kata-kata itu. Nah, ingat. Ingat. Nah, gimana kalau kita lagi melaksanakan yang salam yang kedua? Assalamualaikum. Yang gimana tadi tuh sholat kita? Udah yang kita lakuin sah gak? Batal gak? Sah. Kan selesainya sholat oleh salam yang pertama. Assalamualaikum. Udah sah, yang itu sah. Tapi kalau kita lanjutin salam yang kedua padahal kentut, misal ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah kan tadi udah kan? Berarti tadi sah. Padahal mau ke kedua. Kita paksain assalamualaikum. Hukumnya apa salam yang kedua ini? Masuk haram. Wa tahrumu, dan bisa jadi haram itu salamnya. Kan tadi awas, hukum asal salamnya, baca salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah dapat pahala. Sunnah, lakuin. Walaupun imam gak baca salam, kita tetap lakuin, hukumnya sunnah. Tapi ada situasi di mana kalau kita paksain baca salam yang kedua jadi haram. Jadi haram. Gini, assalamualaikum warahmatullahi. Mau nengok ke yang ini nih, kiri, baca salam yang kedua, mau ngerjain pesunatan nih, ngerjain kesunahan. Kentut. Sholat yang tadi sah. Orang tadi udah otomatis selesai, sah. Tapi kalau kita paksain padahal udah kentut, kita paksain mau ngelakuin baca salam yang kedua, hukumnya apa baca salam ini? Haram. Berarti batal. Batal apa? Salat. Kenapa? Kan udah batalin nama salam pertama. Tetap jadi gitu. Pasti bingung, soalnya saya juga bertanya-tanya. Coba ayo logika gini. Ayo, sholat itu selesai dengan apa? Yang pertama. Jangan kum aja, tak bingung. Baca salam yang pertama, maksudnya biar mudah gitu. Kum dengan pertama udah otomatis selesai. Tapi kenapa haram ya? Ayo kita pikir aja nih. Kita kan di rumah nggak pernah mikir kan. Di rumah kan uang, ya kan. Di rumah kan udah beda lagi. Nah di sini dah coba kapan lagi coba. Kenapa haram ya? Kenapa? Baca salam kita sehari-hari baca salam hukumnya apa sih? Menyapa orang. Sunnah kan? Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Apapun itu, mau punya wudu mau enggak, mau di dalam sholat mau enggak, bagus gak? Bagus. Tapi kenapa diharamin ya? Ayo, ada yang bisa gak? Kenapa diharamin? Padahal, ya kenapa diharamin? Kenapa? Kenapa? Udah keluar sholat kan? Keluar sholat karena udah selesai sholat. Nah, kenapa masih hukumnya haram? Baca assalamualaikum, kenapa? Oke, udah selesai. Assalamualaikum, udah selesai. Terus mau baca assalamualaikum, kenapa? Nah, ente masuk ke sini, assalamualaikum. Bagus gak? Bagus. Oke, bagus. Atau ente jawab salam, udah rapi sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagus gak? Bagus. Nah, kenapa haram? Ayo coba pikir. Aneh gak? Bingung gak? Haram itu kenapa gitu?
Iya emang udah rapi, udah selesai. Apalagi kentut. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Tut, kentut. Nah kenapa kita haram nih baca assalamualaikum haram? Kenapa? Padahal kita di luar sholat, ya nggak apa-apa kan baca assalamualaikum. Tapi kenapa assalamualaikum itu hukumnya jadi haram kita baca? Kenapa? Kalau yang sunnah kedua itu sama nggak sih kayak kan itu sunnah dalam sholat? Sunnah? Dalam sholat. Sunnah dalam Sholat. tapi udah rapi, batal. Apa beda takarannya? Beda ininya. Nah, Sunnah dalam sholat sama sunnah. ya, jadi gini, walaupun baca salam yang kedua bukan bagian dari rukun sholat, sepakat di sini udah sepakat, salam kedua bukan sebagian dari rukun sholat, bukan. Tapi bagaimanapun juga somehow gitu ya, bagaimanapun juga baca salam yang kedua ini adalah penyempurna sholat. Karena disebut masih bagian dari penyempurna sholat gitu, maka baca salam yang kedua nggak boleh dilakuin kalau nggak punya pengnong gitu. Jadi pertanyaannya, maksud yang dibingungin oleh kita ini, kenapa kok baca salam nggak boleh gitu? Oh ternyata walaupun baca salam sholat kedua ini bukan bagian dari sholat, kayak kita biasa datang ke sini, assalamualaikum gitu. Tapi bagaimanapun juga salam yang kedua ini penyempurna sholat. Karena baca salam penyempurna sholat, ya mau nggak mau dah harus masih punya wudu. Sedangkan ente tadi assalamualaikum dut mau baca salam yang kedua, maka hukumnya jadi apa? Haram. Nah ini jadi tebak-tebakan. Baca salam di luar nggak termasuk rukun sholat, tapi harus punya apa itu? Baca salam harus punya wudu. Yaitu iya, salam yang kedua. Oh harus punya wudu. Oh harus. Karena kalau nggak punya wudu terus paksain baca salam yang kedua, hukumnya haram. Nah, bisa sholatnya. Sah apa? Iya kan tadi udah rapi bagian tadi, udah. Nah ini membicarakan yang kedua. Tidak sih masih bingung gitu. Sah. Soalnya pas lagi dalam keadaan sholat kok melakukan keharaman gitu. Nah itu. Lagi sholat ngelakuin keharaman. Iya. Sholat yang tadi Kita semua bingung. Ya. Kita semua mengikuti ulama. Pasti pada bingung kan? Pasti ya. Kenapa kok haram? Oh itu termasuk bagian dari penyempurna sholat. Aneh, bukan bagian dari sholat tapi harus punya wudu, iya kan? Nah, contoh kayak gini, contoh. Ente berjamaah, ya, berjamaah. Berjamaah kan pas dikit lagi mau rapi, ente menunggu salam imam yang pertama apa yang kedua? Bagusnya yang kedua ya. Si imam assalamualaikum warahmatullah, kita jangan dulu bagusnya. Pas imam assalamualaikum warahmatullah, nah baru kita diri lagi atau bareng juga salam. Pokoknya baru kita baca salam juga lah gitu. Bagusnya gitu ya. Nah kenapa kita nunggu orang yang udah nggak sholat? Si imam otomatis udah selesai sholat belum pas assalamualaikum yang pertama? Udah. Kok kita nunggu dia baca salam yang kedua? Buat apa nunggu orang yang udah keluar sholat, yang kata Ojan? Dia udah keluar sholat secara teori itulah ya. Tapi kenapa kita nungguin dia rapi? Padahal kan dia udah tadi, bener logikanya. Ya ini logika, bener gak? Kan tadi katanya baca sholat itu berakhir selesai dengan membaca assalamualaikum. Kumnya baca salam yang pertama, udah. Nah, ketika si imam mau baca salam yang kedua, kenapa kita nungguin baca salam imam yang kedua? Tapi hukumnya sunnah, bagus, sunnah nungguin imam baca salam sampai akhir, sampai rapi. Ya kan? Logikanya loh, kenapa ya? Kok kita nungguin orang yang udah nggak kok kita masih ada kaitan sama dia? Bener? Iya, kenapa? Jawabannya sama kayak tadi. Walaupun baca salam yang kedua bukan bagian dari rukun sholat,
bagaimanapun juga baca salam yang kedua adalah penyempurna sholat. Maka dari itu kita kalau lagi makmum nungguin imamnya sampai baca salam rapi beres kedua gitu ya, masuk nyambung ke situ itu gitu ya kan, aneh padahal ya gitu, aneh aneh sampai gini loh. Ingat ya, ini kita lagi bertema bahwa berakhirnya sholat dengan baca kumnya yang pertama, assalamualaikum, itu udah berakhir sholat. Awas, ingat itu judulnya itu. Sampai gini, sholat Jumat. Sholat Jumat itu waktunya kapan sih? Sampai kapan batas akhir sholat Jumat? Sholat asar. Awas ditanya waktu Jumat berakhirnya kapan sih? Oh, jam 1:30 udah nggak boleh lagi sholat Jumat. Awas, enggak gitu, enggak, salah. Sholat Jumat kapan sih? Kayaknya sih gue teliti seluruh dunia sih, gue lihat di Mekah, di ini jam 1 udah rapi semuanya. Enggak begitu ternyata. Sholat Jumat waktunya sama kayak sholat zuhur sampai asar. Ayo lakuin. Mau jam 2:30 sholat Jumat boleh. Karena kenapa? Ada di pesantren-pesantren seperti di Banten, di Buya Dimyati. Itu pesantrennya sholatnya jam berapa? Hampir mau asar. Jadi orang-orang bedug azan Jumat, azan zuhur Jumat, lagi khutbahnya, ini bel masuk ngaji. Rapi-rapi jam 1:30 di Banten, di Abu Yadim Yati. Orang-orang berangkat nih, azan, berangkat ke sono, ini bel ngaji, baru mulai ngaji, rapi-rapi jam 1:30, jam 2. Nah, sholat Jumatnya ntar sebelum asar. Ya, awas nih, perhatiin, ini nyambung nih. Ya. Nah, coba sekarang permasalahannya gini. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Gini. Ketika kita sholat Jumat misalkan, ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Gitu. Kan tadi baca salam yang kedua jadi haram, gak boleh. Karena kentut. Nah, pas sebelum salam keburu assalamualaikum, Allahu Akbar, Allah, azan asar, haram. Berarti sholatnya enggak jadi 2 diri lagi jadi tambahin 2 rakaat. Karena kenapa? Sholat Jumat itu wajib harus dalam batasan sholat dari zuhur ke asar. Kalau sholat biasa, ayo ini pasti masih puyeng ya. Sholat biasa. Ini baru 2 rakaat misalkan ya, lagi telat nih sholat zuhur, udah mau asar baru 2 rakaat, pas lagi di tengah-tengah azan atau pas rakaat akhir dah. Rakaat akhir nih kita lagi tahiyat akhir. Dikit lagi mau rapi, tapi belum salam. Pas mau salam ada suara azan. Salat biasa bukan salat Jumat. Boleh diterusin nggak? Boleh. Karena dari awal sampai akhir salat biasa nggak apa-apa di luar kecuali salat Jumat. Nah, salat Jumat mah waktunya dari zuhur ke asar. Sehingga kalau lagi sholat Jumat belum assalamualaikum, udah keburu azan, Jumatnya bangun lagi jadi sholat zuhur. Nggak bisa diterusin. Jadi yang 2 rakaat jadi 4 rakaat, bangun lagi tambahin 4 rakaat. Jadi ada tebak-tebakan. Ayo, sholat apa yang niatnya sih sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur? Apa itu? Sholat Jumat yang di tengah, sholat Jumat yang keburu keluar masuk waktu itu. Tebak-tebakan, coba ayo. Tadi niatnya ente awal apa? Usholi fardhu Jumat kan? Tapi rakaatnya berapa?
Sholat apa? Nah, tebak-tebakan. Ayo, sholat apa yang niatnya sholat Jumat? Pas niatnya sholat Jumat. Tapi tapi sholatnya sholat apa? Zuhur. Sholat apakah yang niatnya sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur? Nah, adalah sholat Jumat yang terlanjur keluar waktu. Gitu. Harus bangun lagi jadi 4 rakaat. Gitu. Ini mengaruh ke bahwa berakhirnya sholat adalah baca salam yang pertama. Gitu. Assalamualaikum yang pertama. Gitu ya. Oke, lanjut. Waktu. Rokok dulu. Tenang. Dikit lagi ya, dikit lagi nih. 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 Dikit lagi. Ini sebentar, dikit lagi ya. Tadi mulainya jam 21 doang. Dikit lagi. Wayusanu dan disunatkan ayyukorrina. Diikut ini. Disunatkan membarengi tiap masing-masing salam dibarengi dengan kalimat birahmatillah. Nah, ini dia, dibarengi dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullahnya itu dipakai sunnah. Kan tadi minimal salamnya hanya baca apa? Assalamualaikum, udah cukup udah. Tapi di sini sunnah nambahin kalimat birahmatillah, sunnah.